Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani puasa pada pagi hari ini. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi Tech Talk yang berjudul Langkah Awal Menjadi UI UX Designer. Perkenalkan, nama saya Trenaldi Adisito, eh, asal dari tim Army. Oke, jadi saya membawakan materi ini dari buku yang dibuat oleh Halo Dinar. Mungkin dari teman-teman UX designer sendiri sudah mengenal nih petunjuk memulai UX dari nol. Nah, di sini saya akan membawakan lagi materi yang berjudul tersebut, namun saya ada sedikit sedikit mengubahnya sehingga bisa dijadikan sebuah intermezzo untuk teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang ingin switch karir atau ingin mengenal lebih dekat nih dengan UI UX designer. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana roadmap untuk teman-teman sendiri belajar tidak overheat dan juga tidak hilang arah. Nah, kenapa sih saya membawakan materi ini? Jadi, saya membawakan materi ini karena ketika mulai karir menjadi seorang UI UX designer, saya mengalami kebingungan dan hilang arah nih. Bagaimana sih memulai menjadi seorang UI UX designer? Bagaimana langkah-langkahnya? Terus ada juga teman saya yang bertanya-tanya, Mas, gimana sih cara memulai jadi seorang UI UX designer itu? Langkahnya gimana aja? Nah, di sini saya akan bahas 7 hal yang bisa kita pelajari. Ada 7 poin di sini. Yang pertama, internalisasi apa itu desain basic. Yang kedua, pahami desain proses, prinsipal, dan berkomunikasi. Yang ketiga, master tools dan any tools. Yang keempat, ikuti practical course. Yang kelima, portofolio sebagai senjata perang. Yang keenam, terinspirasi dan menginspirasi. Yang ketujuh, gabung komunitas dan kontribusi. Jadi diharapkan dengan adanya poin-poin ini bisa menjadi intermezzo buat teman-teman semua untuk mengenal lebih dekat dengan UI UX designer. Nah, yang pertama tuh internalisasi apa itu desain basic. Di sini banyak banget nih para desainer, terutama ketika memulai karir sebagai UI UX designer berasumsi bahwa jika saya bisa membuat desain mikro animasi yang kecil dan kompleks, saya menjadi pro designer. Namun ketika saya membaca buku ini, pernyataan tersebut salah. Memahami desain basic berarti memahami prinsip dasar pada desain seperti kontras, abstraction, auto rhythm, alignment, dan proximity, maupun juga elemen visual berupa fonts, color, dan shape. Dari dasar visual design kelihatannya seperti kemunduran karena mengulang yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saya pun berpikir seperti itu, dan ketika saya belajar data pemahaman dan menambah perspektif dari sisi yang lain, ternyata hal itu membuat saya jauh lebih cepat berlari ke depan. Terang saja, karena bahan dasar utama UI itu diantaranya ialah grafik dan visual design. Nah, mempelajari hal ini sejak dini akan membantu kita untuk mempercepat proses pembelajaran dan menguatkan skill serta ini akan membantu kita untuk meningkatkan keterampilan tentang pengambil keputusan saat mendesain. Nah, yang kedua, sebelumnya di sini ada beberapa rekomendasi buku yang bisa teman-teman pelajari. Manakala barangkali di sini teman-teman bisa saya memberikan rekomendasi beberapa buku yang bisa teman-teman baca. Nah, yang kedua, pahami desain proses, prinsipal, dan cara berkomunikasi. Nah, next step ini ialah mempelajari proses dan prinsipal. Kata-kata ini makin sering berseliweran di mana-mana. Namun, sayangnya semakin sering kita mendengarnya, bukannya makin jelas, malah membingungkan. Prinsipal itu sederhananya yaitu cara bermain. Ibaratnya kita bermain badminton, jika kita tidak tahu cara bermainnya, bisa jadi kita malah bermain bola tenis atau bola voli. Desain proses sejatinya yaitu runtutan aktivitas saat kita mendesain produk dari penelitian, perancangan, hingga testing dan validasi. Setiap desainer punya desain prosesnya masing-masing sehingga proses bisa beragam. Namun ada pola yang selalu sama dan berulang yang bisa diambil. Ambil poin utamanya, lalu kita bisa bebas nih untuk memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, pahami UI UX designer
pahami UI UX, desain proses dan prinsipal, maka kamu akan mengetahui cara bermainnya. Kenali celah dan telusuri setiap jalannya, sehingga nanti kita akan mengetahui nih cara membelokkannya. Nah, di desain proses sendiri ada 5 tahapan, yaitu research, wireframe, design, prototype, dan testing and launch. Nah, di tahapan awal yaitu riset. Nah, riset sendiri terkadang di beberapa perusahaan ataupun company tidak menggunakan riset ya. Jadi terkadang langsung bisa ke tahapan wireframe karena di riset ini biasanya dilakukan oleh big company. Jadi di tahapan riset ini ada banyak sekali metode yang bisa kita gunakan, di antaranya metode kualitatif dan juga kuantitatif. Namun kita tidak perlu untuk mempelajarinya lebih untuk mempelajari semuanya. Kita hanya cukup mempelajari yang sesuai kebutuhan kebutuhan dari project design itu. Kita hanya perlu menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan. Lakukan at least 2 hal, yaitu mencari tahu domain knowledge dan analisis pasar ataupun kompetitor. Ya, setelah kita mengetahui nih tahapan ini, kita mengetahui goals-nya apa, problemnya apa, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut, lalu kita masuk ke tahapan wireframe. Membuat wireframe berarti membuat kerangka dasar desain. Kerangka ini bersifat low fidelity atau ketelitian rendah. Di sini tepatnya untuk menemukan kejelasan clarity dari alur kerja, alur kerja yang project kita ingin capai. Eh, di tahap fidelity ini terjadi banyak diskusi dengan stakeholder mengenai workflow, feasibility, dan feasibility. Di sini ide kita juga diuji dari berbagai sisi, baik accessibility dan usability, sehingga saat kita mulai masuk ke tahapan high fidelity, hampir semua pertanyaan sudah terjawab. Jadi kita nggak perlu lagi nih minta feedback-feedback yang mencapai akhir pengerjaan yang sudah di detail. Nah, ketika sudah wireframe ini sudah selesai, kita masuk ke tahapan high fidelity, yaitu merealisasikan ide dalam bentuk desain mockup atau gambaran nyata rancangan produk. Dalam mendesain, usahakan selalu menaati cara bermain ataupun desain prinsipal dengan cara mengikuti guideline yang sudah disediakan. Nah, di sini guideline-nya ada berbagai macam, yaitu di antaranya guideline yang dibuat oleh iOS ataupun Android maupun desktop. Untuk di UI sendiri kita menggunakan pilar untuk guideline-nya, sehingga kita tidak perlu untuk mendesain yang ataupun yang menyulitkan untuk pihak developer. Nah, ketika desain high fidelity ini sudah selesai, kita bisa melanjutkan ke tahapan prototype. Membuat statisme dalam bentuk prototype akan sangat membantu komunikasi dengan developer mengenai ide kalian dengan lebih komprehensif dan utuh. Prototype juga bisa kita kan ke stakeholder, kita kasih ke stakeholder lainnya untuk alat user testing ataupun presentasi ke atasan ataupun ke klien. Nah, setelah tahapan ini selesai, maka tahapan ini akan di maka desain ini akan di-develop oleh developer. Setelah developer selesai mengerjakannya, kita bisa lanjut ke tahapan testing and launch. Nah, testing ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa desain yang kita buat ini sudah sesuai dengan goals yang diharapkan oleh kliennya. Hasil testing akan menentukan apakah desain perlu diperbaiki lagi, dioptimasi, ataupun bahkan diganti. User testing sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya disability testing, focus group, survei, dan A/B testing. Nah, yang ketiga kita masuk ke materi ketiga, yaitu pelajari semua tool yang terkait dengan produk desain. Nah, jadi kita membiasakan nih untuk beradaptasi dengan berbagai macam tools, karena di setiap tahun ataupun bulan ada aja nih update-update terbaru ataupun aplikasi-aplikasi baru yang mendukung UI UX designer. Lalu lebih baik memulai dari mana nih untuk belajar menjadi seorang UI UX designer. Untuk saran saya sendiri, kita bisa memulai dengan mempelajari Figma. Karena di Figma ini saya merasa merupakan salah satu aplikasi yang powerful sekali, karena di sini kita bisa mendesain, membuat prototype, dan juga membuat frame. Nah, setiap tahun tools itu selalu berubah, tapi pemahaman kita tentang desain basic ini nggak akan pernah berubah. Di sini digambar ada berbagai macam aplikasi yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang bisa kita gunakan itu di antaranya Miro, Whimsical, Balsamic, itu bisa digunakan untuk membuat aplikasi wireframe.
Lalu ada Figma, Sketch, dan Adobe kita bisa gunakan untuk membuat desain dan berbagai macam aplikasi lagi yang kita bisa gunakan untuk user testing ataupun membuat animasi. Nah, yang keempat, ikuti practical course. Earn hard skill, grow soft skill. Idealnya, kita bisa mengikuti berbagai macam course yang mendalam dan komprehensif dalam skema pendidikan formal seperti perguruan tinggi. Selain belajar di kampus, cara yang paling mudah untuk membangun hard skill yaitu dengan latihan. Latihan sendiri kita bisa mencarinya di berbagai macam platform sosial ataupun course-course yang sudah ada banyak sekali di luaran sana. Nah, secara general kita bisa melatih tiga hal, yaitu membaca, berkarya, dan bicara. Secara teknis sendiri, kita bisa melatih tiga hal, yaitu design craft, product thinking, dan problem solving. Di sini kita akan membahas tiga poin yang general, yaitu membaca, berkarya, dan bicara. Yang pertama, latih skill membaca. Di sini kita melatih cara kita membaca. Baca di sini tidak hanya untuk baca buku, melainkan kita membaca pikiran orang, membaca keinginan orang di balik apa yang dikatakan merupakan tugas itu seorang product designer. Di sini kita membaca apa sih yang diinginkan oleh klien, apa sih maksud yang diinginkan oleh klien tersebut, apa yang mereka harapkan dari kita. Lalu setelah itu kita mencoba membaca keinginan mereka sehingga akan terjadinya komunikasi dua arah yang diharapkan dengan adanya komunikasi ini bisa menjalin kerjasama ataupun deal-dealan dengan klien seperti itu. Nah, yang kedua yaitu latih skill berkarya. Latih skill berkarya ini yaitu melatih diri kita untuk membuat berbagai macam karya, kuasai cara pembuatan desain yang baik dan tepat guna, kita memprioritaskan kelas hands-on yang memperkaya sisi keapikan, ketelitian, dan kerajinan. Nah, lalu yang ketiga, ialah latih skill berbicara. Latih cara kita berkomunikasi, menyampaikan ide, aspirasi ke teman ataupun kolega kita. Latih cara mengajak yang persuasif, edukatif, dan tidak memaksa. Sesuaikan latihan ini dengan tipe personality kalian. Diharapkannya dengan adanya melatih skill bicara ini, kita bisa berkomunikasi baik dengan developer sehingga terjalinnya komunikasi yang harmonis sehingga dalam proses desain ataupun project dapat terselesaikan dengan mudah. Nah, yang kelima yaitu portofolio sebagai senjata perang. Nah, jalan utama untuk menampilkan potensi terbaik yaitu melalui portofolio. Portofolio harus dirancang sebaik mungkin hingga tidak ada lagi kita menggunakan portofolio untuk mencari pekerjaan, namun malah mendatangkan pekerjaan. Nah, portofolio sendiri merupakan salah satu hal yang penting yang perlu kita buat karena dengan adanya portofolio ini, si calon klien ataupun calon perusahaan yang ingin kita daftar ini bisa mengetahui nih seberapa jauh skill yang kita miliki, seberapa banyak project yang kita buat. Lalu bagaimana sih portofolio yang mendatangkan pekerjaan? Nah, di sini saya akan membagikan beberapa tips struktur portofolio yang baik. Ada 7 poin. Yang pertama, kita jelaskan masalah yang ingin kita selesaikan. Yang pertama itu, kita akan mencari tahu nih permasalahan-permasalahan apa saja yang ada dan diinginkan oleh klien. Bagaimana kita menyusun rancangan-rancangan agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Lalu yang kedua, jelaskan peran Anda dalam proyek, siapa saja yang terlibat dalam proyek ini, bagaimana yang menjadi tanggung jawab. Contohnya, ketika kita mengerjakan buah proyek, kita di posisi sebagai UI UX designer nih. Nah, di dalam proyek tersebut mungkin terdapat 3 orang. Yang pertama itu project manager, lalu yang kedua mungkin developer. Nah, di sini kita menjelaskan nih apa saja yang kita lakukan, misalkan membuat wireframe, buat desain high fidelity, ataupun menjelaskan desain proses. Nah, yang ketiga yaitu jelaskan hal yang membuat masalah tersebut terlihat menarik ataupun menantang. Yang keempat, tunjukkan varian lain, mengapa varian tersebut tidak berjalan dengan baik. Yang kelima, jelas mengapa Anda memilih solusi akhir yang dipilih. Yang keenam, bagikan hasil yang dapat diukur. Bagikan metrik keberhasilan ataupun kegagalan. Yang ketujuh, jelaskan keterbatasan solusi akhir Anda, apa yang akan Anda lakukan jika Anda memiliki waktu ataupun sumber daya yang tidak terbatas. Nah, di sini juga ada beberapa ataupun banyak pertanyaan. Jika kita nggak
ataupun kita belum pernah bekerja ataupun belum pernah membuat portofolio ataupun case yang real. Ini ada beberapa jawaban yang bisa saya bantu jawab. Bagaimana kalau kita belum pernah bekerja? Nah, di sini kita bisa memasukkan proyek apapun yang pernah kita buat itu kita buat ke dalam bentuk portfolio desain dengan catatan approach hal tersebut dengan menggunakan perspektif user-centered design. Nah, lalu apakah boleh sih membuat fake test? Menurut saya boleh sekali, karena yang rekrutmen lihat itu adalah bagaimana kita memproses desain, lalu juga bagaimana proses berpikir kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada, lalu bagaimana kualitas hasil kerja kita. Kalau hal tersebut bisa terpenuhi, menggunakan fake test tadi boleh-boleh saja. Nah, yang keenam, terinspirasi dan menginspirasi. Jadi bukan hanya sekedar melihat desain yang cakep-cakep dan kontroversial, namun kita bisa mengamati, memahami, dan internalisasi apa yang membuat desain itu terlihat bagus. Apa yang membuat kita bisa terinspirasi, jangan hanya jadi observasi, namun jadikanlah sebagai skill observe. Jadi ngelihat desain itu tidak membuat skill desain kita menjadi bertambah, kecuali kita tahu nih cara uh, pandang ataupun menganalisisnya dengan menanyakan hal-hal yang sulit. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa website yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Di sini ada situs inspirasi yang bisa teman gunakan untuk mencari referensi-referensi desain, ya, di antaranya Our Words, Landbook, Mobin, Dribble, Behind, dan Source. Nah, setelah kita melihat berbagai macam tampilan desain di sini, kita bisa menerapkannya. Kita coba ambil salah satu ataupun ya minimal 3 desain untuk dijadikan sebuah referensi. Setelah itu kita mencoba untuk mengubahnya secara perlahan-lahan. Dan di sini saya merekomendasi nih bagaimana cara mengolah referensi jadi inspirasi dalam UI design. Teman-teman bisa melihat di YouTube BSI UII dan bisa teman-teman nonton dan coba untuk praktekkan. Nah, yang terakhir yaitu gabung komunitas dan kontribusi. Satu hal baik yang masih ada di dunia ini adalah komunitas UI designer yang baik hati dan suportif. Jadi kita jangan jadi pasif member nih. Kita coba berkontribusi ataupun support desain yang lain ataupun support komunitas yang ada dengan atensi, waktu dan tenaga. Lalu perlukah kita mencari mentor? Ya, mencari mentor itu hukumnya wajib, sedangkan mengikuti course itu sunnah. Mentor di sini bertugas untuk mengarahkan alur pembelajaran dan sarana bertukar pendapat dan yang lebih intens. Lalu bagaimana sih kita mendapatkan mentor? Nah, salah satunya yang paling mudah yaitu melemparkan pertanyaan-pertanyaan ke grup ataupun komunitas dan berharap ada yang menjawab ataupun mengarah kita ke jalur yang tepat. Memulai percakapan dengan meminta feedback bisa jadi awal yang baik dalam pencarian mentor. Nah, di sini ada 5 langkah efektif dalam meminta feedback. Yang pertama, sebelum melempar pertanyaan ataupun permintaan, tujukan apa yang telah kita pelajari di topik tersebut. Be kreatif, pakai berbagai media ataupun visual. Yang kedua, siapkan pertanyaan kritis mengenai topik yang sedang dipelajari. Dan ketiga, kita mempersiapkan profil diri kita sendiri agar orang-orang di komunitas tersebut mengenal kita ataupun bisa dijadikan bahan untuk perkenalan kita. Lalu kita melemparkan pertanyaan yang keempat. Yang kelima, kita be persistence. Kalau belum ada yang merespon, kita coba untuk melemparkan pertanyaan yang serupa di lain waktu ataupun di komunitas yang lain. Dan jangan lupa untuk belajar dari iterasi sebelumnya. Nah, yang berikutnya, di sini saya akan membagikan yang terakhir saya akan membagikan komunitas UI UX designer di dalam dan luar negeri. Untuk di luar negeri sendiri ada Playbook, Design News dan Product Hunt. Sedangkan di Indonesia sendiri ada Halo Designer, ID, Design Jam, UX ID dan Dribble. Jadi ini mungkin bisa menjadi intermezzo nih buat teman-teman semua yang mana tahu teman-teman sendiri ada yang ingin switch karir nih menjadi UI UX designer ataupun ingin menjadi uh, product designer. Mungkin ini sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah ucap ataupun perkataan. Saya kembalikan ke moderator.